pagi Pak Saryo. Selamat pagi Bu Lestari. Gimana Pak kabarnya pagi ini? Ya, baik-baik Bu. Lumayan bersemangat nih saya ngajar hari ini. Ya, mantap Pak. Ya, jadi sebelum Bapak melakukan coach terhadap coach Bapak nanti, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan Pak, dan kita sepakati bersama mengenai rubrik pertama, kemudian kompetensi dari coach itu sendiri, lalu indikator atau tujuan apa sih yang lebih spesifik dari 3 kompetensi yang akan Bapak pilih, yang ingin Bapak munculkan ketika Bapak jadi coach seperti itu. Nah, saya awali dulu Pak pertanyaan yang pertama. Kira-kira dari indikator kompetensi yang ada, Bapak mau mengangkat kompetensi yang bagian mana yang lebih merujuk atau mengidentifikasinya nanti ketika melakukan coach terhadap coach Bapak? Kan ada 3 kompetensi dalam coach itu, yaitu yang pertama tentunya kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, yang saya ingin tekankan untuk coaching hari ini yaitu menekankan pada mendengarkan secara aktif agar nanti coach saya itu betul-betul nyaman dalam mengemukakan permasalahannya. Benar. Ya, iya Pak, berarti Bapak mengambil kepada hal mendengarkan aktif seperti itu ya. Jadi mendengarkan aktif ini Bapak nanti akan memberikan kenyamanan kepada coach Bapak sehingga coachnya bisa menemukan solusi gitu Pak ya. Lebih ke arah ke situ. Nah, kira-kira indikator utama yang lebih Bapak ingin gali dari mendengarkan aktif pada diri Bapak sendiri apa Pak? Indikator utamanya itu bagaimana saya bisa mendengarkan dengan sepenuh hati apa yang dibicarakan oleh coach sehingga coach benar-benar mampu mengemukakan masalahnya secara gamblang itulah tanpa ada hal-hal yang mereka takuti atau mereka segani begitu. Oke, siap. Ya, jadi hasil diskusi kita sebelum Bapak melakukan coach kepada coach Bapak yang pertama yaitu Bapak akan menekankan kepada kompetensi mendengar aktif, di mana indikator yang Bapak akan munculkan atau tujuan utamanya itu ialah memberikan kenyamanan kepada coach Bapak sehingga nanti coach Bapak itu bisa dengan gamblangnya atau dengan leluasa dan santai menyampaikan permasalahannya dan menemukan solusinya gitu Pak ya. Ya, seperti itulah yang saya inginkan nanti Bu. Ya, siap Pak. Berarti itu hal yang diinginkan. Baik, waktu dan tempat mungkin saya persilakan kepada Pak Saryo untuk sebagai coaching terhadap coachnya. Saya akan mengamati proses coach yang akan Bapak lakukan kepada coach Bapak. Dan tentu saya akan menyampaikan hasil dari observasi yang saya lakukan. Silakan Pak Saryo. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore Pak Gede. Ya, selamat sore Pak Nyoman. Gimana kabarnya ini? Ya, baik-baik saja. Kemudian saya juga lagi santai nih. Ya. Sudah di rumah kah? Sudah. Saya juga. Pak Nyoman gimana kabarnya? Baik. Hari ini cuaca cerah. Situasi juga baik, cuma ya agak panas daerah sini Pak. Ya. Tapi kelihatannya ada hal-hal yang perlu dibicarakan ini, Pak Nyoman. Tumben ini. Sore-sore kontak saya ini. Benar sekali Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan terkait dengan situasi saya di sekolah Pak. Yang pertama, saya kan ini baru pindah dari 2 Amlapura ke SMP 1 Sidemen. Jadi lingkungan saya lingkungan baru, belum pengenalan, baru 1 bulan pindah. Nah, setelah saya sampai di SMP 1, sekolah yang baru, ternyata saya disuruh menggantikan langsung kurikulumnya. Jadi situasinya belum saya kenal, guru-gurunya belum saya kenal, kemudian disuruh menggantikan tugas sebagai wakil kurikulum. Jadi agak gimana ya rasanya, agak canggung gitu. Kemudian disusul lagi dengan sekolah akan melaksanakan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2023-2024. Terus sekarang sih belum. Waktu ini sudah saya daftarkan dengan akun kepala sekolah.
Jadi sudah terdaftar sebagai sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka nanti 2023-2024. Nah, sejalan dengan itu saya meminta rekan-rekan untuk mempelajari kurikulum merdeka di platform Merdeka Mengajar. Kebetulan itu kan platform resmi pemerintah. Jadi di sana adalah materi-materi yang sekiranya akan membantu rekan-rekan guru ketika nanti sudah melaksanakan proses atau melaksanakan menerapkan kurikulum merdeka. Nah, masalahnya tidak semua rekan-rekan guru itu mau gitu, terutama yang sudah senior, sudah agak kurang pengetahuannya tentang teknologi. Jadi sulit-sulit membuka seperti itu. PMM-nya sulit dibuka. Memang sih bilangnya nanti saya buka, tapi ternyata tidak dibuka. Kalau beberapa guru yang junior, yang baru-baru, yang fresh-fresh sih sudah pada membuka. Jadi itulah kendala saya. Saya inginnya semua guru belajar tentang PMM sehingga nanti penerapan kurikulum merdeka bisa berjalan dengan efektif. Karena diklat langsung kan tidak ada. Jadi kita belajarnya lewat PMM saja. Demikian kendala saya sih Pak yang mau saya bicarakan dengan Pak. Oh begitu. Wah luar biasa sekali ini. Baru pindah udah dapat jabatan baru nih. Dan dapat tugas usahanya baru. tuh ya luar biasa ini, luar biasa. Apalagi kita harus mengajak teman-teman untuk ikut aktif di PMM itu. Memang kendalanya hampir semua sekolah begitu Pak. Di komunitas-komunitas dia enggan. Dia kalau sudah menyelesaikan 2 topik saja, ya mereka sudah anggap itu hal yang luar biasa. Padahal kan belum. Itu semestinya setiap topik itu bisa diselesaikan dan dibuatkan aksi nyatanya. Nah, selama proses itu kira-kira Pak Nyoman apa yang sudah dilakukan untuk membuat guru-guru di sana untuk lebih aktif untuk kepada PMM-nya itu? Kalau selama ini sih proses yang saya lakukan cuma baru sebatas himbauan-himbauan dan ajakan-ajakan secara verbal di grup, kemudian meminta Pak Kepala Sekolah untuk menghimbau, baru sebatas aksi-aksi yang sebatas himbauan saja. Belum ada program-program khusus, program-program nyata yang saya laksanakan karena kan saya baru ke sana, baru lihat situasi dulu. Ini bisa diajak nggak gitu? Aku takutnya pada tidak enak nanti dengan teman-teman seperti itu. Itu sih yang sementara baru saya lakukan. Oh seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau kita bisa grade-kan ini dari awal itu berapa, kemudian mau mencapainya ke tingkat grade ke berapa, kira-kira apa yang nanti Bapak inginkan gitu? Saya sih inginnya rekan-rekan itu mau belajar tentang PMM ya, tentang kurikulum merdeka di PMM. Kan topiknya banyak itu, ada kurikulum merdeka, ada profil pelajar Pancasila, ada asesmennya, kemudian ada proyeknya, kemudian ada refleksinya. Jadi banyak hal yang bisa kita terapkan kalau kita belajar di PMM untuk mendukung penerapan kurikulum merdeka di sekolah nanti 2023-2024. Nah, kalau level belajar sekarang rekan-rekan saya itu kurang lebih ada ya di level 5 atau 6 lah Pak. Nanti maunya saya naikkan lagi 7, 8, 9 lah maksimal sekali. Kalau 10 terlalu berat bagi saya. Ya 5, 6 ke 7, ke 8, 9 lah. Nah, kurang lebih seperti itu Pak target saya. Oh ya, ya luar biasa ini targetnya sudah dari 5, 6, 9 itu memang hal yang ya mungkin bisa tercapai, itu pasti mungkin lah tercapai karena tergantung nanti usaha kita. Mungkin Pak Parsi kan pernah ini ikut di komunitas seperti itu. Nah kira-kira bagaimana di komunitas itu? Itu coba Pak Parsi gali dari sana untuk meningkatkan proses peningkatan guru-guru di sana untuk ikut ke PMM ini gitu. Ya sih Pak,
Sementara ini di komunitas kita kan sudah juga menginfokan kepada teman-teman tentang PMM. Tapi saya inginnya lebih nyata lagi Pak prosesnya. Jadi nanti mungkin ada usaha-usaha nyata yang bisa saya lakukan bersama sekolah. Karena ini kan internal sekolah. Kalau di komunitas mungkin hampir semuanya yang kena. Ya kalau sebagian guru saya sih ada di komunitas tersebut, tapi sebagian lagi kan di luar komunitas. Jadi untuk mencapai ke guru-gurunya itu kalau lewat komunitas agak sulit sih gitu. Nah, terkait dengan itu, kira-kira usaha apa yang nanti Pak Nyoman akan lakukan untuk ya biar PMM-nya ini katakanlah mencapai 90% di sekolah itu? Kalau saat ini kan hanya baru sebatas himbauan sih Pak ya. Himbauan dari kepala sekolah, himbauan dari kita, kemudian kita nyebar berita-berita tentang kurikulum merdeka, nyebar informasi tentang kurikulum merdeka. Kalau saya inginnya nanti guru-guru itu belajar tentang PMM secara bersama-sama gitu. Ya kalau bisa nanti, kalau bisa ya, mungkin rencananya kita akan buatkan diklat, kita ambil 1 bulan sekali di hari Minggu. Jadi 1 bulan saya mengadakan 1 kali saja di hari Minggu misalnya, untuk menyelesaikan 1 modul. Kemudian bulan berikutnya ngambil lagi 1 hari Minggu untuk modul kedua. Bulan ketiganya kita ngambil lagi 1 modul untuk 1 hari Minggu untuk modul ketiga sampai bulan keempat. Rencana sih kalau sudah 4 modul sih rasanya sudah cukup sih Pak. Ada kurikulum merdeka, ada RPP atau modul ajar, ada asesmen, ada proyek. Itu hal-hal penting yang ingin teman-teman pelajari. Mungkin nanti saya usul dulu ke Pak Kepala Sekolah dan rekan-rekan di rapat umum. Kalau disetujui mungkin itu akan saya jadikan program untuk meningkatkan akses teman-teman ke PMM sehingga teman-teman bisa belajar kurikulum merdeka lebih efektif di PMM. Demikian sih Pak kalau menurut saya. Wah, luar biasa ini programnya. Memang kalau kita belajar secara mandiri hanya himbauan, sebetulnya kadang-kadang ada rasa tidak termotivasi itu kalau kita sudah programkan tiap minggu atau tiap bulan itu, apalagi tiap hari Minggu kita belajar bersama itu nanti teman-teman akan termotivasi oleh teman yang satu gitu. Itu biasanya terjadi. Nah, ini usaha yang luar biasa. Saya salut sekali dengan ini. Kira-kira kapan nanti Pak Nyoman akan menerapkannya untuk kegiatan inilah untuk meningkatkan dari peningkatan PMM itu? Karena saya inginnya nanti bulan Juli itu sudah ada 4 modul, berarti bulan April ini akan saya rencana laksanakan. Jadi April, Mei, Juni, Juli, jadi ada 4 bulan. 1 bulan ngambil 1 kali hari Minggu, jadi ada setiap 1 kali hari Minggu ada 1 modul, jadi kurang lebih bisalah bulan April ini saya laksanakan hingga 4 modul itu tercapai di bulan Juli. Demikian sih Pak rencananya. Wah, mantap nih. Jadi ya kalau kita lihat secara teori model pelaksanaan itu diseminasi dan apa itu dengan rencana yang matang ini, saya optimis nanti Pak Nyoman akan bisa mengejar target yang sudah diprogramkan. Selamat Pak Nyoman. Nah, nanti silakan Semoga sih Pak saya bisa ya. Oke. Bagus sekali ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas bimbingannya sehingga saya bisa menemukan solusi dari kemumutan pikiran saya. Sebenarnya udah mumet sih. Ini mau diapakan ya gitu. Ternyata kalau dibuatkan program kemungkinan akan lebih sukses. Jadi saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya pendam sudah berapa hari ini. Tapi takutnya nanti pelaksanaan kurikulum merdeka tidak efektif gitu. Karena sekolah lain udah melaksanakan lebih dulu. Terima kasih Pak. Ya,
Selamat Pak Nyoman, selamat mencoba, semoga sukses ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Oke, selamat sore. Baik Pak Sarya, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Bapak lakukan terhadap proses coach yang Bapak lakukan terhadap coach Bapak, dan sangat luar biasa ya, Bapak mendengarkannya dengan sangat baik, kemudian membuka percakapan dan memberikan respon nyaman kepada coach Bapak, sehingga coach Bapak itu bisa leluasa gitu menyampaikan hal-hal yang akan coach Bapak lakukan, seperti kemudian Bapak membuat proses coach yang Bapak berikan kepada coach Bapak itu dengan proses yang kreatif. Sangat kreatif ya Pak ya. Jadi Bapak sudah menerapkan kompetensi coach Bapak sudah sangat maksimal, di mana kompetensi mendengar aktif Bapak itu mampu memicu coach Bapak tadi yang saya dengarkan itu sampai menyampaikan beberapa program dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh coach Bapak. Nah, kemudian untuk kedepannya Pak, kalau sekiranya Bapak dapat kesempatan menjadi coach lagi, kompetensi mana yang ingin Bapak tingkatkan lagi? Iya. Tadi sebenarnya sih saya berusaha untuk memberikan bagaimana saya itu bisa mendengarkan secara aktif, coach saya berbicara gitu. Benar, jadi secara mendalam lah menghadirkan diri saya sebagai pendengar yang baik, sehingga coach saya menyampaikan hal-hal yang betul-betul yang tersembunyi dalam hatinya dikemukakan semua itu. Nah, kedepannya saya ingin sekali nanti biar proses coaching, jadi saya bisa mengcoach teman-teman saya yang lebih baik untuk peningkatan dalam nantinya bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga proses coaching menjadi lebih sempurna. Seperti itu, Bu. Oke. Ya, proses coaching yang Bapak lakukan tadi juga sudah sangat baik Pak ya, di mana tujuan indikator yang kita sepakati di awal tadi, memberikan kenyamanan kepada coach, kemudian coach menemukan solusi itu sudah jelas kelihatan. Kemudian Bapak bisa memberikan umpan balik, yang dimana umpan balik berupa pertanyaan itu memicu coach Bapak tadi itu untuk siap, bahkan sudah jelas target-target ke depannya yang bahkan bulan dan waktunya juga sudah sangat, saya rasa perencanaannya sudah sangat matang, padahal itu hanya pertanyaan yang Bapak berikan, bukan dari hasil yang sudah dirancang coach Bapak. Pak Sarya ini memang sangat luar biasa menjadi coach dengan kompetensi mendengar aktifnya. Berarti yang perlu ditingkatkan tadi yang Bapak bilang, kedepannya akan meningkatkan, memberikan pertanyaan yang berbobot. Semangat Pak Sarya, pasti bisa untuk melakukan itu dan menjadi coach yang sempurna lagi. Mungkin itu saja Pak dari saya sebagai observasi dari pasca pra dan pasca setelah Bapak melakukan coach kepada coach Bapak. Saya akhiri Pak, selamat siang Pak Sarya. Selamat siang Bu Lestari, terima kasih atas beberapa masukannya yang luar biasa ini membangkitkan motivasi. Sekali lagi terima kasih Bu Lestari, selamat siang. Terima kasih Pak, selamat siang kembali.